itu tidak sendirian. Bahwa masyarakat Merauke itu masih peduli. Makanya saya tulis di flyer bahwa hari ini kita akan memberikan penghormatan terakhir. Bukan hanya penghormatan terakhir, tapi permintaan maaf dari kita semua untuk anak-anak Kiki. Yang dengan kekuatan kita, yang dengan kesadaran kita nggak bisa bantu dia pada malam hari ini. Saya coba rasakan shock yang dia terima. Luar biasa sekali. Digotong, diseret dengan suara yang sangat menakutkan, dengan senjata di tangannya. Bagaimana gambaran tebasan pertama? Misalnya tebasan pertama saat lengannya tidak menyambung lagi. Bagaimana rasa sakitnya itu? Seperti lagu. Dia bahkan sakit tanpa suara. Kita nggak ada yang dengar. Sebetapa menakutkannya itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Sejujur-jujurnya, saya pun tidak mengenal anak Kiki. Saya tidak mengenal sama sekali. Keluarganya atau siapapun saya tidak kenal. Tapi ketakutan itu membekas dalam pikiran saya. Dalam hati saya, pikiran itu begitu mengerikan. Sampai akhirnya saya bergerak. Bapak Ibu bergerak. Ada sampai sini. Mungkin bukan hanya saya yang datang di sini untuk mengobati rasa takutnya, untuk mengobati rasa traumanya, atau tidak sekedar meminta maaf bahwa hanya ini yang bisa kita lakukan pada hari ini. Setelah ini ada banyak, ada orang dari teman-teman anak-anak Kiki yang juga tunarungu, ada dari SLB, ada juga dari pemerintah daerah yang akan menyampaikan hal sama seperti saya. Tapi mohon izin, saya memulainya. Saya harus menebarkan ketakutan itu, bahwa agenda hari ini bukan tentang kita marah-marah ke pemerintah, bukan tentang kita mengolok-olok polisi. Bukan. Hari ini kita hadir di sini untuk anak-anak Kiki. Dan karena itulah kita ada di sini. Yang berikut saya mungkin ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir. Yang berikut kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Ibu Wakil Bupati yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan Ibu Wakil Bupati membantu kami dalam proses, dalam operasional. Yang berikut mungkin saya izin bacakan beberapa fasilitator yang membuat agenda ini terlaksana. Yang pertama, Ibu Wakil Bupati Pak Zunihaya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, Bu. Yang berikut, Terumbu Karang Event Organizer, mereka yang menyiapkan panggung ini. Karena dalam bayangan saya, kita di luar pagar dan kita melakukan orasi di sana. Tapi alhamdulillah hari ini mereka memberikan kita tempat ini. Bukan memberikan kepada kita, tapi kepada anak-anak Kiki. Yang berikut ada dari aktivis kemanusiaan Aksi Cepat Batas Timur. Beliau ready dari pagi, membantu juga operasional di sini, menyiapkan ambulan dan tim kesehatan apabila ada sesuatu yang terjadi pada sore hari ini. Ada juga forum kota kita atau For Kota. Ada foundernya di belakang, insya Allah nanti akan berdiri juga di sini bersama-sama kita. Dan ada beberapa anggota legislatif yang juga memberikan bantuan operasionalnya, tapi tidak perlu disebut karena ini bukan agenda politik. Saya ingin menjadi agenda murni, kita hadir di sini karena ada Kiki. Seperti itu Bapak Ibu.
Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Sangat luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya? Baik, itu saja dari saya. Sebelumnya mungkin tadi saya belum perkenalan diri. Nama saya Ilham Afandi Wahid, dipanggil Fandi. Saya koordinator lapangan. Ya mungkin Bapak Ibu lihat sejak kemarin tragedi ini mulai muncul, ada banyak story-story berwarna biru. Nah itu kebetulan saya yang buat. Terus flyer tadi malam itu juga saya yang buat, pure untuk anak-anak Kiki. Sekian, setelah ini akan ada penyampaian dari teman-teman sekolah dari anak-anak Kiki dan juga alumni. Mungkin untuk teman-temannya bisa merapat ke panggung terlebih dahulu. Saya serahkan ke Pak Ridwan untuk mendampingi. Kebetulan Pak Ridwan ini adalah guru di sekolah luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir mengenang anak Kiki. Saya merupakan guru sekolah luar biasa di mana anak Kiki bersekolah. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini kakak-kakak, teman-teman, sekaligus saudara-saudara Kiki yang telah berada di depan kita semua. Mereka semua merupakan penyandang disabilitas rungu atau hambatan pendengaran yang akan menyampaikan sedikit pesannya tentang apa yang terjadi terhadap adik tersayang kita. Telah berdiri di depan saya kakak yang ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya N.U.R. Nur. Panggilan saya seperti ini. Saya merupakan penyandang disabilitas pendengaran dan adalah alumni dari SLB Negeri Animha Merauke. Saya juga merupakan lulusan S1 sarjana dari Universitas Musamus, jurusan matematika. Kami turut berduka cita terhadap anak-anak Kiki. Kami berharap semoga Allah memberikan tempat yang baik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih semuanya.
Iya, mungkin itu saja sedikit dari kami, keluarga. Peristiwa yang terjadi kepada Ananda Kiki ini sebenarnya membuat kita sadar, Bapak Ibu, bahwa kadang-kala apa yang membuat kita merasa aman, itu belum tentu menjadi sesuatu yang aman. Kita semua merasakan sedih, kita semua merasakan jengkel, emosi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di kota tercinta kita ini. Saya merupakan guru, tapi Bapak Ibu mungkin belum tentu kenal, saya kenal. Saya mungkin melihat Ananda dari jauh. Saya memperhatikan, karena Ananda merupakan anak siswa SD, saya memperhatikan dari jauh. Ananda bukan anak yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Ananda merupakan anak yang luar biasa dengan segala macam skill, keterampilan. Mulai dari keterampilan komputer, dia bahkan sangat komunikatif untuk seorang anak tunarungu ya Bapak Ibu, dengan bahasa isyaratnya yang begitu lihai. Kita tidak perlu seiman, kita tidak perlu sedarah, tidak perlu sekeluarga, bahkan atau sesekolah. Kita cuma perlu jadi satu, Bapak Ibu, manusia, untuk bisa merasakan, untuk bisa punya keinginan untuk merubah hal-hal yang selama ini terpelihara, hal-hal busuk yang selama terpelihara di kota ini, yaitu kejahatan. Mungkin itu saja dari kami, perwakilan keluarga besar SLP Negeri Animha. Tempat kedua di mana Ananda Kiki pernah tertawa bersama. Terima kasih. Boleh dong makan Kiki bercerita tentang keseharian Kiki di sekolah, boleh dong macam-macam ini. Bagaimana interaksi dia dengan teman-teman? Katanya boleh ya. Ya, Kiki dulu pernah ketemu, tapi waktu masih Kiki baru masuk, karena kalau kakak Nikma ini sudah lulusan, sudah lama, cukup lama, dia baru masuk. Sudah pernah ketemu sekali, terus tidak pernah lagi, sudah lama sekali. Sekalinya ingin ketemu sudah dipanggil, seperti itu. Kalau saya sudah ketemu, sudah ngobrol, saya melihat adik Kiki itu anak yang baik, yang cantik di sekolah. Kalau dari ini Aisyah, kalian tadi namanya Nikmah, temannya. Saya belajar bersama Niki, belajar banyak hal seperti melukis sampai bisa dengan Ananda Kiki, kenangan sama Nabila. Dulu saya pernah ketemu, ngobrol-ngobrol sama Kiki, senang. Sekarang rasanya sudah tidak nyangka sudah diambil duluan. Jika saya pernah ketemu dulu, sudah lama, 2023, di sekolah sudah jarang ketemu karena sudah SMA, jarang main-main ke SD. Akhirnya saya ketemu dengan Ananda Kiki. Oh, sangat saya sayang sama anak Kiki, tapi sayang sudah diambil. Saya berteman dengan Kiki, rasanya tidak nyangka sudah pergi, padahal ketemunya baru sedikit, baru 2 kali. Tidak nyangka mereka dari Tony. Kiki sudah pergi, saya tabah ikhlas terhadap Ananda Kiki yang sudah diambil. Untuk teman-teman semua, Ananda Kiki adalah anak yang semangat dan sangat kami kakak kelas sayang.
Dan kami berharap semoga tetap semangat adik-adik semua ataupun anak-anak disabilitas. Ya, saya dulu pernah ketemu dengan anak Kiki. Sekarang sudah diambil, tidak terasa. Ya, mungkin itu. Mereka mungkin secara kata-kata tidak bisa sekomunikatif kita ya, Bapak Ibu ya. Orang-orang dengar, mereka hidup dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki rasa. Mereka ini mempunyai rasa yang begitu kuat. Kadang-kala apa yang tidak bisa terjelaskan oleh kata-kata mereka paham. Jadi mereka semua tidak menyangka dan sangat terpukul atas kehilangan teman adik tersayang di sekolah. Pak Guru, yang terakhir, mungkin dong bisa yang dalam ini dengan napi, ya, mungkin apa harapan mereka ketika nanti napinya, pelaku yang tertangkap, cuman apa yang pantas ditinggal, ini satu aja lah yang ikut bayangan. Kesalahannya seperti apa, kesalahannya seperti apa, ini bisa dilakukan dengan semua. Dari Nur sendiri mau pelaku dihukum mati karena karena jika tidak dihukum mati maka akan muncul saat lagi satu tambah satu orang yang mirip dengan pelaku. Jadi Nur ingin pelaku jika didapat oleh pihak kepolisian ingin dihukum mati karena penjara menurutnya tidak puas, tidak cukup. Dan ini merupakan luka yang besar bagi penyandang disabilitas. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia mungkin. Terima kasih untuk teman-teman dan alumni dari Ananda Kiki. Kami persilakan untuk kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Adik-adikku, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Wakil Bupati yang kami cintai dan kami banggakan, beserta Bapak Gus, senator kita dari Papua Selatan, suami dari Ibu Wakil Bupati, mohon maaf, yang kami hormati, Ibu Wakapolres yang sudah hadir juga bersama kita, salam hormatku. Bapak Ibu sekalian, saya Adi Muslimin yang lahir di tanah ini, di kota Merauke. Saya lahir 56 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1969, ketika pemerintah Republik Indonesia dari hasil penentuan pendapat rakyat PEPERA menyatakan Papua telah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1969.
Saya adalah saksi sejak dilahirkan sampai hari ini bagaimana peradaban manusia berkembang di tanah Animha. Maaf, saya bukan anak muda lagi, saya sudah punya cucu. Saya adalah generasi ketiga yang lahir di sini ketika leluhur kami hadir di tanah Animha tahun 1898 di ujung barat sana, di Wamal. Kalau ada orang tua-tua yang hadir, mohon maaf saya perkenalkan diri, saya adalah salah satu cucu dari Tete Bajibon. Hari ini saya berdiri di sini, saya merasa tergetar karena saya sebagai anak Jamer, kami disebut Jamer, Jawa Merauke, sejak dulu telah membangun komunikasi yang selaras, senasib, sepenanggungan dengan saudara-saudara kami, warga masyarakat suku Marin, suku Mapi, suku Asmat, dan suku Bovendigul di tanah Animha. Dengan kejadian demi kejadian yang terjadi sejak tahun 69 sampai hari ini 2025, saya merasa frustasi pada hari ini. Saya bersama teman-teman tergabung dalam forum kota kita, menyatakan niat dan tekad untuk turut membantu pemerintah, membantu tokoh agama, membantu tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, TNI, Polri, dan siapapun yang ingin membenahi tanah ini untuk lebih baik. Kami tidak mau lagi ada kiki-kiki yang lain menjadi korban akibat kebiadaban manusia di tanah Animha. Kesini-kesininya kita dihadapi tantangan manusia yang tidak beradab, manusia yang tidak berilmu, manusia yang tidak memiliki tuntunan agama bagi dirinya. Saya berani mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam membina adab dan moral masyarakat. Tokoh agama juga gagal mendampingi umatnya, memberikan adab dan tuntunan agama masing-masing. Saya juga berani menyatakan elit-elit politik, elit-elit birokrasi memiliki standar ganda dalam menegakkan aturan di tanah ini. Melalui forum kota kita, saya menyatakan bahwa dari semua peristiwa kekerasan kebiadaban yang terjadi, mayoritas dikuasai oleh penyebab beredarnya minuman keras yang semakin tidak terkendali. Ini adalah ujung sampai hari ini. Jangan ada ujung-ujung berikutnya di esok hari. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Silakan perhatikan anak-anak ibu yang dibawa hari ini. Perhatikan wajahnya dengan tulus. Perhatikan adiknya, perhatikan kakaknya, perhatikan orang tuanya yang hari ini hadir. Bayangkan jika setelah Kiki hari ini sebentar pulang dari sini, kita ditabrak oleh orang mabuk di jalan raya, kita dibacok oleh orang mabuk di jalan raya. Tapi pemerintah selama ini hanya beralasan mereka memiliki izin sesuai undang-undang. Mereka lebih berpihak secara administratif kepada penerima izin daripada korban yang selama ini terjadi. Kita adalah korban Bapak Ibu. Kita ini semua korban, betul tidak? Kita ini asap, tahu asap? Kalau orang hanya tugasnya menggantang asap, asap datang ke kita, kita kipas-kipas, tapi tidak memadamkan api. Tahu apinya di mana? Apinya ada di minuman keras. Apinya ada di minuman keras. Kita masyarakat kecil tidak ada urusan dengan siapa yang memberi izin atau siapa yang mendapatkan izin beredarnya minuman keras, sebagai mayoritas yang dominan menyebabkan kekerasan di muka umum. Kita nggak ada urusan dengan itu urusan pemerintah, silakan diurus. Kita hanya berpihak sebagai korban. Kita korban. Jangan biarkan kami terus-terusan menjadi korban, atau Anda memaksa kami untuk menutup peredaran minuman keras sesuai dengan versi kami.
kantor Polres ada di sini, kantor DPRD wakil rakyat kita ada di situ. Mereka selama ini hanya menggantang asap, meributkan asap sama dengan kita. Bapak tahu apinya ada di mana? Ini di depan saya ini. Ini apinya ada di kantor depan saya ini. Mereka lah yang mengeluarkan rekomendasi untuk mendapatkan izin. Belum kita bicara bagaimana main di belakang meja pelaku-pelaku bisnis ini memiliki kontribusi kepada elit-elit kita. Saya nggak usah bicara karena sulit dibuktikan. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi Bapak Ibu sekalian, melalui forum kota, mari kita bergerak bersama. Saya paham terhadap resiko saya. Maaf, saya 25 tahun menjadi wartawan, saya sudah biasa diancam-ancam. Saya sudah biasa dibully, saya sudah biasa disingkirkan. Tapi alhamdulillah Allah berpihak kepada saya masih baik-baik saja. Mari kita bersama-sama mengingatkan pemerintah, mengingatkan senator, mengingatkan TNI, mengingatkan Polri, mengingatkan elit politik di DPRD, baik kabupaten maupun provinsi, siapapun mari kita ingatkan dan kita bantu mereka untuk memperbaiki kota ini agar lebih beradab dan bebas dari aksi kekerasan di muka umum. Jika mereka masih menggunakan standar ganda atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini demi kita-kita yang ada di sini yang selalu menjadi korban, kita diperkenankan untuk menutup peredaran miras. Salah satu yang bisa menyebabkan peredaran miras adalah apabila izin itu meresahkan masyarakat, dijual kepada anak di bawah umur, dijual di tempat yang terlalu dekat dengan tempat ibadah, tidak sesuai dengan izin-izin dan sebagainya, itu bisa ditarik rekomendasinya. Itu secara aturan. Tapi Bapak Ibu, kita tidak emosional dalam hal ini. Kita hanya terguncang dengan peristiwa ini. Mohon maaf kalau saya agak panjang. Semalam Pak Kapolres menyampaikan di Dialog Interaktif RRI di Basecamp Cafe, menyampaikan bahwa sudah lebih 100 nyawa hilang dalam tahun 2025 sampai hari ini akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Lebih dari 100 jiwa melayang akibat orang mabuk di jalan raya. Pak Kapolres juga menyampaikan bahwa beliau belum pernah mendapatkan referensi ilmiah penelitian tentang dampak minuman keras yang ada kaitannya dengan aksi kekerasan di muka umum. Ini pernyataan Kapolres Leonardo Yoga semalam. Ketua KNPI Provinsi Papua Selatan tadi malam juga menyampaikan bahwa izin miras tidak bisa ditutup karena itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi secara aturan beliau harus baca referensi literasi lagi. Izin itu bisa dicabut apabila dia meresahkan masyarakat. Hari ini kita resahkan tidak? Izinkan kami forum kota bersama teman-teman media akan membangun kota ini akan lebih baik dengan cara kerja kami masing-masing. Kami akan menyampaikan petisi kepada pemerintah, kepada siapapun, agar kita hentikan korban seperti Kiki, adik kita yang tercinta hari ini. Terima kasih, mohon dukungannya. Saya Adi Muslimin, saya bukan elit politik, saya bukan pedagang dan pengusaha, saya bukan siapa-siapa, saya masyarakat biasa kaki abu, izin berbicara di forum kota kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati Merauke, dan senator kita dari Dapil Provinsi Papua Selatan, Gus Adi Fuad, kepada Ibu Wakapolres, kepada para alim ulama, para mahasiswa dan teman-teman yang menginisiasi kegiatan ini, kepada founder Forum Peduli Kota, Bapak Adi Muslimin, kepada awak media, kepada sahabat media sosial, dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang peduli
pada Ananda Julia Rizky Ramadhani. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, kami berdiri di sini bukan untuk menumbuhkan kebanggaan dan sensasi. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini telah hadir sejak kemarin. Bapak Ibu di tempat ini saya yakin sudah mengikuti kabar duka yang mendalam yang pertama kali terjadi di bumi Animha, yang sebelum-belumnya tidak pernah terjadi. Dan yang paling menyedihkan, ini terjadi kepada seorang anak yang spesial, anak yang menjadi kebanggaan, anak yang beberapa kali datang ke rumah saya, bermain di dalam rumah saya, bermain dengan kucing-kucing saya, karena Ananda Kiki sangat mencintai kucing, bahkan tidur bersama kucing. Dan sejak berita hilangnya Ananda, saya sudah mendengar, dan saya sebagai jiwa aktivis sejak pagi itu sebelum ditemukan sampai tadi malam saya baru makan pagi jam 9 malam di rumah Kiki di Semangga 3. Pagi itu belum ditemukan, saya perjalanan menuju Sota untuk membawa jenazah. Setelah jam 2 saya mendapatkan kabar Ananda telah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saya bertolak dari Sota langsung menuju RSUD. Dan hati ini begitu sesak, dada ini begitu sesak mendengar. Tidak henti-hentinya perjalanan saya menuju RSUD dengan tangis yang tidak bisa saya tahan. Karena saya pernah bertemu dan Ananda main di tempat saya. Dan malam itu kami melihat dan kami membawanya ke pemakaman yang Bapak Ibu saksikan di media kami, ACBT Papua Selatan. Kenapa kami hadir di segala sisi dan penjuru? Karena kami yakin di saat rasa kepedulian kita terhadap kesulitan-kesulitan orang lain mungkin masih kurang ditumbuhkan. Di saat pemerintah daerah mungkin belum bisa mengakomodir kesulitan warganya. Di saat pemerintah daerah belum bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas, kesehatan, kemiskinan, ataupun duka-duka yang begitu pedih dirasakan oleh korban-korban kejahatan, korban pembacokan, korban kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan Jasara Harja. Selama ini kami ACBT Papua Selatan selalu hadir dipanggil oleh rumah sakit. Bagaimana bisa menjamin dan menjadi jaminan mereka yang tidak di-cover oleh pemerintah ataupun BPJS. Kami tidak membanggakan diri, tapi kami bergerak ini karena ada dukungan. Kami punya backingan yang begitu besar. Kami punya sumber anggaran yang begitu besar. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, anggaran itu adalah dari umat. Bahwa umat saat ini memiliki kecondongan langsung ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan kami berpesan kepada kita semua yang terlibat pengelolaan dana umat dan dana rakyat, jangan sekali-kali menyelewengkan atau menggelapkan. Ingat berapa besar APBN kita jebol, ya. Bapak Ibu lihat korupsinya berapa, bayar utangnya berapa. Itu hak kita. Ketika ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang berobat tidak ada jaminan, harusnya negara itu hadir. Nah, karena mungkin negara itu belum bisa membantu semua, sehingga kami dari aktivis kemanusiaan melalui lembaga berbadan hukum Aksi Cepat Batas Timur, izinkan kami terus memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat Merauke. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, 1 bulan kami melayani jenazah hingga 60-70 jenazah. Hampir 75% gratis. Semua juga kami layani kepada orang-orang asli Papua.
komplek-komplek perumahan Papua yang ada di samping Angkatan Laut, Onggatmit, Kaliweda, Gudang Arang, Jati-Jati, Kelapa Lima, udah mati. Kami masuk ke segala arah itu dan kami bina, kami temani mereka duduk-duduk juga. Ketika mereka ada duka, kami hadir. Ketika mereka membutuhkan ambulan tengah malam, kami hadir untuk membawanya ke rumah sakit. Bahkan kami memberikannya dia uang dan beras. Dan semua itu sumber dari umat, Bapak Ibu. Kami hanya pelaksana, kami hanya pengangguran, kata orang. Kami hanya berjalan-jalan ke sana kemari, dibilang pengangguran. Jadi yang memberikan efek kemanusiaan adalah umat semuanya. Ini yang saya kenalkan kepada Bapak Ibu. Jangan ragu untuk menghubungi kami ketika kesulitan. Tapi jangan berdiam diri ketika melihat orang lain juga dalam kesulitan. Karena setiap harta kita nanti pasti akan dihisap, sekecil apapun. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, barokah ini, silakan Bapak Ibu semua menyisihkan sebagian rizkinya untuk keluarga Ananda Julia Rizky Ramadhani untuk menghubungi panitia. Terakhir, saya berpesan untuk saya pribadi dan kita semua, kita menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Kita awasi anak-anak kita ketika pulang sekolah. Bapak Ibu guru pesan kepada setiap siswanya, jangan biarkan orang lain menjemput atas alasan perintah Bapak Ibunya. Dan ini akan mungkin terjadi. Ketika anak-anak kita berdiri di pinggir pagar sekolah, lalu ada orang yang menjemput mengatakan perintah dari ayah ibunya, lalu dengan mudahnya anak kita mengikuti ajakan, lalu itu menjadi bahaya untuk anak-anak kita. Sepakat Bapak Ibu? Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini, kami menitip pesan untuk bisa menjaga anak-anak murid kita dengan baik. Pada para guru ngaji, para alim ulama, berdakwahlah dengan kemampuan yang sebaik-baiknya, turun ke lapangan. Kadang kita sudah bicara panjang lebar di atas mimbar, tapi di sudut-sudut kota sana ada yang kelaparan, ada yang tidak beribadah, ada yang tidak bisa sholat, ada yang tidak bisa ngaji, ada mungkin bagi saudara-saudara agama Nasrani yang tidak pernah pergi ke gereja. Aktivitasnya menganggur, sehingga pikiran kosong, sehingga hal-hal negatif dilakukan. Ini tugas kita semua. Jadi sudah bukan waktunya sekarang kita bicara hanya di atas mimbar begini, tapi turun ke lapangan. Dan kami buktikan selama 5 tahun sebelum COVID sampai COVID hingga hari ini, kami bergerak 24 jam melayani masyarakat Merauke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kami mohon dengan hormat kepada ayahanda dari Julia Rizky Ramadhani, Saudara Maulana, untuk naik ke atas panggung. Ini ayah Puan yang Allah sudah tentukan bahwa beliau mampu menghadapi ujian ini, maka saya berikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati dan rasa syukur bahwa Allah menghadirkan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan support kepada keluarga Maulana. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kalian semua yang mau berpartisipasi di acara yang indah ini. Saya tidak menyangka kalian semua sangat peduli dengan apa yang terjadi di keluarga kecil saya. Terima kasih atas kalian yang telah hadir dan sama-sama merasakan duka yang saya rasakan. Saya berdiri di atas ini sebagai percontohan pertama dari kasus luar biasa seperti ini. Kebiadaban seperti ini hanya bisa dilawan dengan kita saling peduli satu sama lain. Siapa tetanggamu? Dia saudara pertamamu. Jika Bapak Ibu sekalian bisa bersatu semua, kita mengamankan diri masing-masing, jaga kita punya keluarga masing-masing,
biar tidak ada Julia Rizky lagi yang jadi korban kebiadaban. Terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak kepolisian yang sangat-sangat membantu untuk menyelesaikan kasus ini, untuk menangkap tersangka. Maaf Pak, Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya berduka gitu. Ini kasus luar biasa pertama dan harus jadi yang terakhir di kota yang kita cintai ini. Merauke harus kota damai untuk anak-anak. Jangan ada lagi psikopat-psikopat seperti ini. Kita tahu semua orang butuh uang. Apa salahnya minta dan bekerja? Kenapa harus mencuri? Segini banyaknya pekerjaan di kota ini. Saya tidak pernah kerja di orang. Saya swasta. Saya teknik. Saya kerja kulit buaya. Saya bertahan. Kenapa harus ada pencurian? Kenapa tidak gunakan otak sedikit untuk kreasi, untuk kreatif, untuk menjadi seniman bahkan? Terima kasih banyak. Ayo kita dukung kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Kita kawal dan kita dukung betul-betul kepolisian untuk menyelesaikan. Semoga tersangka bisa cepat ditangkap dan jangan jadi percontohan untuk siapapun. Cukup saya, Maulana Rahim Pabutungan, bapak dari seorang Julia Rizky Ramadhani. Saya, keluarga besar saya, keluarga istri saya, perwakilan dari saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akan jadi utang budi kepada kalian semua. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ayahanda. Dan saya sambung sedikit. Saya bersumpah demi Allah, apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Karena saya termasuk orang yang menemukan dan menjaga Ananda sampai masuk ambulan. Tetapi kita berharap bahwa hari ini tidak ada Kiki yang lain yang akan menjadi korban kekerasan akibat miras di tanah Merauke yang kita sebut dengan tanah datar, tanah damai. Mari kita duduk bersama-sama untuk menyikapi kondisi yang ada di wilayah Merauke. Tokoh adat, tokoh agama, aparat, elit politik, pemerintah daerah, mari kita duduk sama-sama, bukan saling mencari kambing hitamnya siapa, tetapi kita duduk sama-sama selesaikan persoalan yang terjadi di tanah Merauke, Papua Selatan. Begitu tambahan dari saya. Perkenalkan, nama saya Suratno. Dengan seragam ini saya mewakili dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Suratno dan ayahanda dari Julia Rizky Ramadhani atas penyampaiannya. Dan setelah kegiatan ini, insya Allah dari kami yang terlibat dalam aksi ini akan terus mengawal dan kita akan membentuk tim mengawal kasus ini sampai selesai, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon dukungan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya yang tidak pernah dibuka di publik. Berikutnya kita panggilkan bersama ibunda kita, mama kita, Ibu Wakil Bupati, Bu Fauzuni Haya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang saya kasihi, yang hadir pada kesempatan kali ini, sore ini kita berdiri adalah bagian dari ketukan hati nurani kita. Merauke telah berduka. Seorang anak perempuan disabilitas menjadi korban kebiadaban sesama yang sangat keji. Atas nama pemerintah daerah tentu kami sangat prihatin dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang tadi sudah menyampaikan. Saya berdiri di sini, saya secara pribadi juga sepakat dengan saudara-saudara semua bahwa miras adalah persoalan yang harus kita tutup sama-sama. Sampai kapan korban kecelakaan, kematian yang disebabkan oleh miras? Saya berdiri sini mengatasnamakan atas nama pribadi persoalan miras ini. Ada banyak persoalan yang hari ini terjadi, tetapi yang paling keji adalah sesosok anak perempuan yang tidak punya salah. Dia harus dibunuh dengan cara yang penuh dengan biadab. Siang ini saya melayat ke keluarga karena kemarin saya memang tidak bisa dengan suami, malam kami ke rumah dan keluarga masih berada di Semangga 3. Siang ini kami kembali. Bapak Ibu, saya mendengarkan cerita dari Mas Maulana. Hati kecil saya rasanya tersayat. Di mana saya sebagai seorang perempuan, di mana saya sebagai seorang pemimpin yang hari ini ternyata Merauke belum ramah untuk anak-anak kita. Ini tidak hanya menjadi tugas kami, tetapi ini juga menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita menjadi diri kita yang baik, menjadi diri kita yang peduli dengan lingkungan. Ini harus kita lakukan. Tentu berbagai hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita juga bisa memonitor lingkungan kita. Dirasa tidak aman, tidak nyaman, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, itu bisa kita lakukan. Tidak hanya itu, mungkin di sekitar Bapak Ibu semua ada tempat-tempat yang memang juga ditempati untuk berkumpul yang mencurigakan, juga harus segera dilaporkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Merauke yang memiliki tanah-tanah yang ada di dalam kawasan permukiman yang juga rumput-rumput berdiri banyak, tolong dibersihkan. Karena itu juga menjadi tempat yang saat ini ada ditemukan di sekitar rumput-rumput yang menjulang tinggi. Mari kita jaga bersama karena Merauke ini milik kita bersama, bukan hanya milik kami Bapak Ibu. Kita berdiri di sini semua adalah semua tentu merasa terketuk hari ini. Hari ini kita tidak hanya mendengar satu Julia Rizky Ramadhani yang dia menjadi korban kebiadaban dan kekerasan seksual yang begitu keji. Tetapi hari ini kita juga sudah membunuh satu masa depan anak kita. Dan itu jangan sampai terjadi kembali. Ibu rumah tangga yang kami harapkan menjadi penjaga untuk anak-anak, ini juga harus bisa memainkan perannya dengan baik. Kadang seringkali kejahatan ini juga karena ada kesempatan Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu juga harus mewaspadai semua dengan baik. Waspada itu penting untuk mencegah hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Izinkan di dalam kesempatan kali ini, saya setelah pulang dari rumah Mas Maulana, saya menulis sebuah tulisan. Itu adalah murni dari hati nurani saya dan ingin saya bacakan di hadapan Bapak Ibu semua. Izinkan saya membacanya Bapak Ibu.
surga menunggumu, Kiki. Ia hanyalah anak kecil, langkahnya pelan, senyumnya jujur. Matanya menatap dunia tanpa curiga. Dunia yang seharusnya memeluk, bukan melukai. Namun, suatu hari, bumi tempatnya berpijak bergetar pilu karena tangan manusia yang kehilangan hati dan rasa kemanusiaan terhembas dalam gelapnya nafsu dan kebiadaban. Anak itu kini diam, tapi keheningannya berteriak, memanggil nurani kita satu persatu. Di mana pelindungku? Di mana suara yang menjagaku? Hari ini kita berdiri bukan sekedar untuk berduka, tetapi untuk berjanji bahwa tak akan ada lagi anak yang tumbuh dalam ketakutan. Tak akan lagi perempuan yang kehilangan haknya untuk aman. Dan tak akan lagi ada manusia yang membiarkan kejahatan berjalan tanpa suara. Wahai dunia, dengarlah. Keadilan bukan hanya diucapkan, tapi diperjuangkan. Karena nyawa satu anak adalah cahaya bagi seluruh kemanusiaan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi kepada keluarga, semoga diberikan kekuatan. Dan saya yakin ini bukan hal yang mudah. Apalagi ibu sendiri juga melihat dan menyaksikan. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dan saya juga menyatakan diri harus dihukum seberat-beratnya bagi pelaku. Penegak hukum harus berjalan. Dan cukup Kiki yang menjadi korban pada kesempatan kali ini. Tidak ada lagi anak-anak lain atau perempuan-perempuan lain, laki-laki lain yang jadi korban kebiadaban atas ulah manusia yang tidak beradab. Agama apapun tidak ada yang mengajarkan demikian. Budaya apapun juga tidak ada. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kami mohon kerjasamanya. Mari kita bergotong royong bersama. Dan terima kasih forum kota kita. Saya mengajak untuk kita bisa bergandengan tangan. Banyak hal yang memang harus kita benahi. Dan saya menyatakan diri, saya terbuka 24 jam untuk melayani masyarakat jika dibutuhkan dalam bentuk apapun. Itu prinsip pelayanan kami. Terima kasih, semoga kita semua diberi kesehatan. Semoga Ananda Kiki, segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga diberikan ketabahan lahir batin sehingga bisa melanjutkan proses kehidupan yang lebih baik. Dan kita semua sehat selalu. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Ibu Wakil Bupati Fauzan Hidayah. Berikutnya kita akan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat Ibu Wakil Bupati berserta Bapak Gus Fuad, yang kami hormati Kepala Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke, yang kami hormati pula Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang hadir pada sore hari ini, di mana kita semua hadir di sini dalam rangka memberikan dukungan kepada keluarga Ananda almarhum Kiki. Ya. Saya mewakili Bapak Kapolres Merauke dalam hal ini memberikan apresiasi kepada semua Bapak, Ibu, dan panitia pelaksana sehingga kita hari ini bisa hadir dalam rangka memberikan dukungan kepada keluarga, ya, serta kita semua memberikan doa kepada almarhum Ananda Kiki.
Jujur saya sendiri sebagai seorang ibu juga sangat sedih, ya. Bagaimanapun kita kalau membayangkan, ya, seorang anak disabilitas yang tidak bisa berbuat apa-apa yang diperlakukan kejam. Saya pun sebagai seorang ibu sangat sedih. Saya selaku aparat, tapi saya pun selaku ibu. Dan kami juga anggota kepolisian selaku bapak, ya, yang tidak menginginkan hal ini terjadi, ya. Dan kami mohon dukungan juga kepada seluruh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir di sini memberikan kami support dalam hal pengungkapan kasus, ya, terhadap almarhum Ananda Kiki, ya, di mana saat ini anggota kami di lapangan sedang melaksanakan penyelidikan, ya, di mana untuk terkait tadi ada saya mendengar bahwa Ananda Kiki diperlakukan seperti ini, kami belum bisa memberikan keterangan karena kami sendiri belum mendapatkan visum dari dokter, ya. Namun ini kami tetap akan mendesak, kami tetap akan mengupayakan secepatnya, ya. Dan ini kami mohon dukungan karena kami di sini juga tidak akan berasumsi, ya. Kami juga memohon kepada masyarakat dukungannya, jangan ada yang berasumsi, ya. Kita sesuaikan dengan fakta dan real, ya. Kita berpikir realistis, ya, sehingga kita dapat bersama-sama mengawal kasus ini, ya, sehingga pelaku dapat ditemukan dan dapat dihukum seberat-beratnya, ya. Setuju semua, ya? Ya. Saya juga bersama-sama dengan Bapak Ibu dan kita juga harus bersama-sama dengan keluarga, ya, untuk mengawal kasus ini, ya. Tapi kami mohon dukungan para Bapak Ibu semua untuk mensupport kami juga, ya, karena kami juga di sini sudah berusaha, anggota kami sudah bahkan dari kemarin malam dan pagi ini, siang ini, sore ini masih bekerja di lapangan, ya. Dan ini menjadi atensi pimpinan kami baik tingkat pusat, Polda maupun di tingkat Kabupaten Merauke, ya, dimana hari ini kita hadir bersama-sama dengan Ibu Wakil Bupati dan Ibu Kepala Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke, dan saya sendiri mewakili Bapak Kapolres untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semuanya, di mana kita semua di sini menyatakan bahwa kita semua cinta damai, ya, dan hukum harus ditegakkan, ya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan secara singkat. Untuk pengungkapan kasus pasti akan kami rilis ketika nanti sudah ada titik terang, pasti secepatnya akan dirilis oleh Bapak Kapolres Merauke, sehingga tidak membuat kegaduhan dan tidak membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, ya. Saya rasa juga di sini dukungan ada Bapak Ibu wartawan yang ada di sini, ya. Terima kasih, ya, telah memberikan dukungan juga kepada kami Polres Merauke dalam hal bagaimana cara kami secepatnya mengungkap kasus ini, ya. Saya rasa itu saja sambutan singkat dari saya mewakili Bapak Kapolres. Saya secara pribadi dan keluarga dan serta keluarga besar Polres Merauke menyatakan bahwa turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada Ananda almarhum Kiki, dan semoga keluarga diberikan ketabahan kuat, dan kita semua mendoakan bahwa agar almarhum Ananda mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas kematian rasa kemanusiaan yang ada di ibu kota Provinsi Papua Selatan, kota yang kita cintai,
yaitu Kota Merauke. Bapak Ibu, kita hadir di sini semata-mata adalah bentuk dukungan moral kita, bentuk nyata kita bahwasanya keluarga korban tidak sendiri. Setuju ya? Setuju? Di sini saya sampaikan lugas tegas sebagai anggota perwakilan DPD RI, perwakilan daerah Provinsi Papua Selatan, dan juga Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, bahwasanya kami berdiri di sini, duduk di sini bersama-sama mengutuk hal-hal perkara pembunuhan, mutilasi yang tidak berkemanusiaan. Itu bukan manusia. Tidak ada sifat kemanusiaannya. Tapi Bapak Ibu, ada 3 hal yang menurut harus kita cermati. Ada 3 hal pokok yang perlu kita cermati. Tadi disampaikan oleh Korlapnya, Pak Muslimin. Semua akar masalahnya adalah minuman keras. Saya duduk di sini, berdiri di sini, tidak punya beban moral apapun. Saya juga akan memberikan sikap yang tegas, menolak peredaran minuman keras di Kota Merauke. Maupun yang berizin maupun tidak, karena fakta minuman keras tidak satu-satunya, ya, tidak satu-satunya yang mendapatkan pendapatan daerah. Masih banyak hal-hal yang bisa kita cari. Saya tidak punya beban moral, tidak punya beban apapun dengan pengusaha-pengusaha apapun. Ini saya harus sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya apa? Dari semua akar masalah, semua kriminalitas ini, kita tahu di situ ada yang namanya peredaran minuman keras dan minuman lokal. Saya tadi sampai bisik-bisik sama Ibu Wakil Bupati. Saya ingin mengajak kesadaran Bapak Ibu, karena tidak mungkin kita mau bekerja sendiri. Kalau ada info tempat-tempat produksi Milo atau apapun yang menurut Anda ada sebagai pusat daripada masalah kejahatan di Kota Merauke, tolong sampaikan, kita buat satgas untuk bagaimana bisa mengurangi hal-hal yang seperti ini. Memang kejadian ini kejadian yang luar biasa. Saya tadi malam Bapak Ibu, kurang lebih jam 7 atau jam berapa, jam 7 malam, dikasih tahu sama istri saya, ya kita ngelayat. Ya, saya ke sana, keluarga almarhum masih di Semangga 3. Tadi siang Bu Wakil sudah ke sana, dan insya Allah nanti tahlil, ketika ada kegiatan tahlil di korban, nanti akan saya hadir juga di sana, dan insya Allah sedikit membantu meringankan keluarga korban. Nanti saya kasih 50 juta untuk keluarga korban, meringankan keluarga korban. Ini bukan masalah angka, tetapi bagaimana kita hadir di sini, memberikan donasi di sini untuk keluarga korban adalah bentuk daripada kemanusiaan kita. Tidak ada tendensi apapun. Kita satu saudara kemanusiaan, dan insya Allah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota yang kita cintai ini, Kota Merauke, menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang ramah untuk anak-anak. Karena saya juga punya anak-anak, jadi ibu-ibu semua punya anak, bapak-bapak punya anak, maka kita ciptakan bersama-sama Kota Merauke menjadi kota yang ramah dan damai untuk anak-anak. Setuju? Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa agama Islam. Teman-teman semua agama yang lain, agama sahabat bisa menyesuaikan. Kita zikir, baca istighfar 7 kali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmatnya. Rahmat Allah, pertolongan Allah turun khususnya di bumi Kota Merauke. Dan kita minta semoga pelaku pembunuhan ini segera ditangkap. 7 kali 24 jam, 7 hari aja, jangan lama-lama, 7 hari. Kalau lebih 7 hari nanti nguap, hilang.
Kalau lebih 7 hari, Bapak Ibu siap datang sini? Siap. Siap. Saya nanti akan di depan Bapak Ibu semua ngawal semuanya. Kalau memang tidak ada nilai-nilai positif, tanda-tanda positif, kita turun datang lagi sini. Setuju ya? Kalau kita tidak bergerak bersama, ini dianggap kasus yang biasa saja. Ini repot, Pak. Ini repot, Bapak Ibu. Karena ini sudah kriminal yang sangat luar biasa. Kriminal mutilasi ini sudah luar biasa. Berarti hal ini perlu kita bergerak bersama untuk Merauke tidak ada kejadian-kejadian selanjutnya. Ala hadriya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Khususan kepada masyarakat Merauke, lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi 'azamatika dunal lutafa wa 'alauta bi 'azamatika 'alal udhuma wa 'alimta ma tahta urdika ka'ilmika bima fawqa 'arshika wa kanat wasabisus sudur kal 'alaniyati indaka wa 'alaniyatul qawli kas-sirri fi 'ilmika wa anqadha kulli syai' li'azamatika wa khada'a kulli dhi sultani wa sara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadika ij'al li min kulli hammin ij'al li min kulli hammin ij'al li min kulli hammin asbahtu wa amsaytu fihi farjan wa makhraja. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawazuka an khati'ati wa satruka ala qabihin amali atma'ani an as'aluka ma la astawjibuhu mimma qasartu fihi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainika tatawaddatu ilayya bi'azamatika wa atabaghadu ilayka bil ma'asi walakin thiqatu bika hamalatni alal jara'ati alayka fajud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk di sini ya Allah, kami bersimpuh ya Allah, memohon ampun kepadamu ya Allah. Berikanlah surga bagi ananda kami Allah Julia Rizky Ramadhani ya Allah. Berikanlah tempat yang paling luhur di sisimu ya Allah. Berikanlah tempat surgamu ya Allah. Dan berikanlah ketabahan untuk kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon lebih dari 40 orang ini ya Allah. Kami minta maaf ya Allah, ampun ya Allah. Segera ya Allah tunjukkan pertolonganmu ya Allah, biar pembunuhnya dapat ditangkap oleh kepolisian ya Allah. Dan kami ya Allah bersama-sama Allah akan mengawal. Minta ya Allah di dunia ini Allah hukuman yang seberat-beratnya. Kalau perlu seumur hidup, kalau perlu mati. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena saya tidak tahu tadi ketika dari Kokam tadi cerita panjang lebar, hati saya juga sakit. Tapi ini bentuk rasa berduka kami, keluarga kami, saya secara pribadi, Gus Atib dan Ibu Fauzun, Wakil Bupati. Semoga Mas Maulana tidak usah kecil hati. Mas Maulana, ini teman-teman semua datang bukan karena apa-apa, betul ya? Tapi karena tergerak hatinya, empatinya. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan semuanya. Ini simbolis. Nanti kemudian insya Allah nanti tahlil saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.